Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 4 bersama Ibu Sri Eka Handayani. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita pada hari ini adalah 1 gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. 2 bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dengan bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Ada paragraf, ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Kita lihat paragraf 1. Gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, ada siswa yang berasal dari Sulawesi dan Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Ibu ulangi, gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada juga yang berasal dari Sumatera. Ada siswa yang berasal dari Jawa, ada ya siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Apa gagasan pokoknya? Gagasan pokok adalah keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Gagasan pendukung. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Itu adalah gagasan pendukungnya. Yang kedua, sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan petunjuk musik daerah. Ibu bacakan sekali lagi. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya gelar pakaian daerah, gelar pakaian tradisional, makanan tradisional, gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Anak-anak, gagasan pokok di sini adalah sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada siswa. Gagasan pendukung, misalnya pakaian daerah, gelar makanan tradisional, gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan ke sekolah. Saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Jadi ini ada gagasan pokok, ini adalah gagasan pendukung. Contoh bentuk tabel. Ini paragraf 1, paragraf 2, gagasan pokok, gagasan pendukung. Paragraf 1, keragaman di lingkungan sekolah.
Gagasan pendukung, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa, macam daerah asal siswa di sekolah. Macam-macam daerah asal siswa di sekolah. Setiap daerah memiliki budaya khas. Itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya paragraf 2, gelar budaya di sekolah Udin. Gagasan pendukung, tujuan gelar budaya, macam gelar budaya, penampilan saat gelar budaya. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Anak-anak, di kelas itu ada bentuk kerjasama seperti piket kelas. Salah satu kegiatan kerjasama yang dilakukan di kelas, pertama piket kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruangan kelas yang dilakukan setiap hari. Seperti ini ada jadwal piketnya. Ada yang menyapu, ada yang ngepel, ada yang melap meja atau membersihkan debu dari meja, ada yang membersihkan kaca, dan ada yang menghapus papan tulis. Setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. 2. Mengumpulkan sumbangan. Ini contoh kotak sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan ada berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Sumbangan dapat membantu meringankan musibahmu. Jadi, kalau ada teman yang kesusahan, mungkin kita mengumpulkan sumbangan, baik berupa uang, makanan, pakaian bekas, dan lain-lain. Sumbangan itu akan membantu orang yang membutuhkan atau teman-temanmu. Selanjutnya, mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antara anggota. Antara anggota apa? Antara anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih cepat selesai. Contoh kerja kelompok. Ada diskusi, ada membuat prakarya, ada presentasi ke depan kelas. Selanjutnya, anak-anak jangan lupa baca buku tema, kerjakan soal-soal yang ada di link Ibu. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.